Setelah kita melihat tadi bagaimana kediaman dari seorang Joko Chandra, buron yang berhasil juga bekerja sama atau memiliki permufakatan jahat, dugaan permufakatan jahat dengan oknum jaksa Pinangki dan juga seorang mantan politisi. Nah, kita akan bertemu dengan mantan sekjen partai Nasdem, yaitu Rio Capella. Kenapa? Kami akan menanyakan, benarkah ia punya kesaksian eksklusif tentang siapa-siapa sajakah yang sebenarnya ada di balik peran seorang Andi Irfan Jaya, mantan politisi Nasdem. Ikuti saya. Seperti yang saya sudah janjikan, saya sudah bersama dengan Bang Rio Capella. Apa kabar Bang Rio? Baik, baik. Informasi yang akan dibagikan kepada tim fakta akanlah penting. Tapi sebelumnya kita akan jaga jarak ya Bang Rio ya. Saya mau lepas masker juga Bang Rio agar mungkin pemirsa yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa membaca gerak bibir Bang Rio. Oke. Kenapa tiba-tiba Abang punya informasi, punya sesuatu hal yang dianggap sangat penting untuk diungkapkan tentang kasus Joko Chandra? Ya begini, kasus Joko Chandra ini sebuah kasus yang menarik. Ini melibatkan penawaran uang yang cukup fantastis. Betul. Sebesar 100 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 1,5 triliun untuk mengurus sebuah fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak ditahan. Nah, 100 juta US itu menurut saya sih sesuatu yang mungkin baru terjadi di negeri ini. Mungkin sampai detik ini banyak disorot adalah oknum jaksa Pinangki. Ada satu sosok lagi sebenarnya yang kita ingin tanyakan ke Bang Rio, Andi Irfan Jaya atau AIJ. Baik, saya jelaskan. Jadi hari ini itu publik tahu kasusnya adalah kasus Joko Chandra, kemudian ada kasus Pinangki. Sebenarnya menurut saya kasus Pinangki ini perannya tidak begitu besar ya. Yang perlu dicari itu adalah sebenarnya otak yang meramu dan menjahit semua persoalan ini sehingga terjadi. Andi Irfan Jaya ini wakil ketua DPW Sulawesi Selatan dan menjabat selaku ketua Bapilu di Sulawesi Selatan dan sering membantu salah satu bupati di situ namanya Rudi Mase ya, yang juga ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Karena target untuk memenangkan pemilu 2019 yang lalu ini direkrut untuk membantu atau memperkuat DPW dalam rangka mengejar target perolehan kursi di situ. Direkrut oleh Rudi Mase yang juga ketua DPW Sulawesi Selatan dan hari ini juga anggota DPR. Masih aktif. Masih aktif. Seorang Joko Chandra itu bisa percaya kepada Andi Irfan Jaya, itu sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Andi Irfan ini bukan sesuatu, ya. Dia bukan orang yang punya kapasitas untuk berhubungan dengan Joko Chandra dan kemudian bersama Pinangki, kemudian bertemu dengan Joko Chandra. Andi Irfan Jaya itu tidak punya akses langsung kepada para penegak hukum yang kira-kira bisa untuk memuluskan niat dari Joko Chandra. Logika saya, atau patut diduga bahwa Andi Irfan Jaya ini pasti ada atasannya. Atasannya inilah yang kemudian dipercaya oleh Joko Chandra. Di sini adalah atasannya Andi Irfan Jaya. Atasannya inilah kemudian bisa dipercaya untuk mengurusi apa yang diinginkan oleh Joko Chandra. Ada seseorang lagi yang mungkin memberikan jaminan bahwa ini bisa. Yang lebih kuat dari atasan ini. Orang yang menjadi pionnya adalah Andi Irfan Jaya. Karena inilah bersama Pinangki kemudian menjual proposal 100 juta US. Apakah Pinangki itu hanya menjual kerja mereka berdua? Sesuatu tidak mungkin. Maka Pinangki mengatakan ada kerja tim. Tim inilah nilainya 100 juta US atau 1,5 triliun rupiah. Kenapa Abang bisa tahu oknum jaksa Pinangki nggak senilai 1,5 triliun? Ini hanya eselon 4 atau eselon 3 di Kejaksaan Agung. Tidak mungkin dia nilainya itu 100 juta US. Jadi kalau tidak ada atasannya, ini tidak mungkin akan berjalan melenggang. Dan terbukti memang Kejaksaan kan sudah bekerja untuk melakukan evaluasi ya. Tapi ini tidak akan bekerja sendiri mengandalkan institusi. Dan kuncinya ada di sini. Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya. Kenapa Andi Irfan Jaya? Inilah yang membeli power plan untuk mengeluarkan uang dari 1 juta dolar itu yang di-approve oleh si Joko Chandra adalah 10 juta US. Senilai 150 miliar. 150 miliar inilah yang kemudian atas nama Andi Irfan Jaya
untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara di Oke. Kalimantan Bagaimana Timur. caranya Andi bisa membentuk 10 juta dolar Amerika dalam bentuk pembangkit listrik tenaga batu bara Kaltim?